Sejak mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948, Israel tak pernah punya batas wilayah yang diakui sepenuhnya. Dari sepanjang sejarah, batas wilayah Israel dengan tetangganya, yakni negara-negara Arab pun berubah dan terus bergeser. Entah karena perang, aneksasi, gencatan senjata, atau perjanjian damai. Masalahnya, Israel sering mencaplok wilayah negara lain secara sewenang-wenang. Bahkan ketika mendapat kecaman dari dunia internasional, Tel Aviv seolah tutup mata dan telinga. Terkini Israel mulai menunjukkan gelagat untuk mencaplok wilayah dataran tinggi Golan. Seperti apa kronologinya dan bagaimana rekam jejak hitam Israel soal pencaplokan wilayah? Terbaru, Israel dinilai memanfaatkan situasi transisi di Suriah akibat lengsernya rezim Presiden Bashar al-Assad untuk keuntungan mereka sendiri. Semua berawal hanya dalam hitungan menit. Usai tersiar kabar kelompok Hayat Tahrir al-Sham atau HTS sukses menumbangkan rezim Assad. Saat itu Israel langsung mengerahkan tank-tanknya ke wilayah Suriah. Israel Defense Force atau IDF awalnya berkilah. Kehadiran mereka hanya untuk mengamankan zona penyangga antara Israel dan Suriah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga awalnya menyatakan tidak tertarik berhadapan dengan Suriah, Minggu 15 Desember 2024. אין לנו עניין להתעמת עם סוריה. אנחנו נקבע את מדיניות ישראל כלפי סוריה לפי המציאות המתהווה בשטח. Namun setelah itu, Tel Aviv menyatakan hanya akan menempatkan pasukan sementara di zona tersebut. Dan kini mereka menegaskan akan tetap berada di wilayah dataran tinggi Golan tanpa batas waktu. Netanyahu mengatakan Israel akan tetap menduduki puncak Gunung Hermon sampai ada kesepakatan lain yang dapat menjamin keamanan Israel. Hal ini diucapkannya hanya 2 hari usai menyebut pihaknya tak tertarik berkonflik dengan Suriah. אני פה בשיח חרמון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש השב"כ ומפקדים בכירים. אנחנו פה בחיתוך מצב כדי להחליט על היערכות ישראל במקום החשוב הזה עד שימצא סידור אחר שמבטיח את ביטחון ישראל. Ini merupakan pertama kalinya seorang pemimpin Israel yang sedang menjabat menginjakan kakinya di tanah Suriah. Adapun Gunung Hermon merupakan pegunungan yang ada di wilayah Suriah yang berjarak sekitar 10 km dari perbatasan dengan dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Gunung ini termasuk dalam zona demilitarisasi sejauh 400 km persegi yang seharusnya tidak boleh dimasuki pasukan Israel maupun Suriah. Hanya pasukan penjaga perdamaian PBB di bawah UNDOF yang boleh beroperasi di zona tersebut. Netanyahu menyebut puncak Gunung Hermon penting bagi Israel karena tingkat keamanan kian meningkat setelah gejolak yang terjadi baru-baru ini. Israel telah merebut sebagian wilayah di selatan Suriah di sepanjang perbatasan dengan dataran tinggi Golan yang dicaploknya beberapa hari setelah mantan Presiden Bashar al-Assad digulingkan. Dari pihak pemerintah Israel juga berencana meningkatkan jumlah pemukim di dataran tinggi Golan yang mereka duduki secara ilegal. Mereka berdalih tujuan peningkatan jumlah pemukim di Golan ini tak lain untuk melipat gandakan populasi Israel di sana. Netanyahu bahkan bersedia menggelontorkan lebih dari 40 juta shekel atau sekitar 177 miliar rupiah demi program peningkatan populasi pemukim di Golan. Upaya Israel mencaplok zona tersebut memicu kecaman dari banyak pihak. Para kritikus bahkan menyebut Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata tahun 1974. Israel dituding memanfaatkan kekacauan di Suriah usai rezim Assad ditumbangkan para pemberontak untuk melakukan perampasan tanah. Tindakan Israel ini juga semakin mengaburkan batas wilayah dengan negara-negara tetangganya di utara. Kegemaran Israel untuk mengubah batas wilayah sudah terjadi sejak negara itu merdeka pada tahun 1948. Sehari usai deklarasi kemerdekaan, negara-negara Arab langsung menyatakan perang. Perang itu berakhir dengan Israel menguasai sekitar 77% tanah Palestina, kecuali Gaza yang menjadi milik Mesir dan tepi barat serta Yerusalem Timur yang dikuasai oleh Yordania.
Lalu pada Perang 6 Hari tahun 1967, Israel merebut tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, serta semenanjung Sinai dari Mesir. Israel juga menduduki dataran tinggi Golan dari Suriah. Batas wilayah kedua negara masih belum terselesaikan hingga video ini dibuat. Inilah akar konflik yang terus berkobar di wilayah itu sampai saat ini. Selanjutnya pada tahun 1982 dan 1994, Tel Aviv berdamai dengan Kairo dan Aman yang turut mengubah garis batas wilayah Israel. Adapun batas negara Israel dengan Lebanon juga tidak kalah rumit. Pada 1982, Israel melakukan invasi ke Lebanon yang berubah menjadi operasi pendudukan selama 18 tahun di Lebanon Selatan. Tel Aviv lalu mundur pada tahun 2000 karena diserang oleh Hizbullah. Sedangkan dalam konflik dengan Hizbullah pada 2024 ini, pasukan IDF juga sebagian masih bertahan di sana dan harus menarik diri maksimal pada Januari 2025 sesuai isi perjanjian gencatan senjata. Sepanjang sejarah berdirinya Israel, negara itu tak pernah lepas dari kasus pencaplokan wilayah. Kisah ini bahkan dimulai dalam perang yang terjadi sehari setelah deklarasi kemerdekaan Tel Aviv pada tahun 1948. Suriah, Mesir, Yordania, Lebanon, dan Palestina sudah pernah merasakan wilayahnya diklaim sepihak oleh Israel. Terkini PM Israel Benyamin Netanyahu menunjukkan gelagat ingin menduduki wilayah dataran tinggi Golan yang secara resmi merupakan zona demilitarisasi. Tak tanggung-tanggung, Netanyahu bahkan siap menggelontorkan dana ratusan miliar rupiah untuk menambah pemukim Yahudi di wilayah itu. Meski mendapat kecaman dari dunia internasional, Israel tutup mata dan telinga. Pencaplokan Golan menambah panjang rekam jejak hitam Israel dalam menentukan batas-batas wilayahnya sendiri. Saksikan perkembangan konflik di Timur Tengah hanya di kanal YouTube Kompas.com.